Rama Buddha Suster, Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalem. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam program Berkah Dalem bersama Romo Yusuf Supriyanto dari Komsos Kepikepan Kedu, Magelang. Pagi ini saya ingin mengantar Bapak Ibu untuk merenungkan tema mampu membaca tanda-tanda zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo menghimbau kepada jajaran Menteri Kabinet, juga para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, supaya mengantisipasi datangnya musim penghujan. Kenapa? Karena para ahli memprediksi bahwa musim penghujan tahun ini, terutama nanti pada bulan Desember, akan terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi dan kemungkinan akan terjadi banjir di berbagai tempat dan kemungkinan juga akan terjadi tanah longsor. Nah, oleh karena itu, para bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia diimbau oleh Presiden supaya mengadakan persiapan sepenuhnya. Agar apa? Agar ketika musim penghujan datang dan mungkin terjadi musibah, semuanya sudah diantisipasi dan dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu dan terkasih, mampu membaca situasi alam, membaca cuaca, pergantian musim, dan meresponnya secara positif seperti ini, yang juga pernah dialami oleh orang-orang Yahudi, seperti kita dengar dalam bacaan Injil Misa pagi ini. Konteks bacaan bicara mengenai Yesus yang sudah mulai berkarya di depan publik. Ia berjumpa dengan berbagai macam orang dan menyampaikan berbagai macam ajaran serta melakukan banyak mukjizat di depan mata mereka. Yesus berharap dengan melakukan pengajaran dan berbagai macam mukjizat itu, orang-orang Yahudi membuka hati percaya kepada Allah dengan melihat tanda-tanda itu. Tetapi rupanya banyak orang Yahudi tidak merasakan tanda kehadiran Tuhan itu. Maka kemudian Yesus dengan keras menegur mereka. Hai orang-orang Yahudi, kalian mampu membaca gelagat langit dan bumi, tetapi kenapa tidak mampu membaca tanda-tanda zaman ini? Kenapa tidak mampu memilih mana yang baik dan benar? Dan ini sebuah teguran yang keras kepada mereka. Nah, kenapa Yesus menyampaikan teguran ini kepada mereka? Ada satu alasan, yakni karena Yesus prihatin bahwa sudah banyak sekali mukjizat dibuat di hadapan mata mereka dengan harapan supaya mereka percaya kepada Allah. Tetapi mereka tidak membuka hati, tidak merasakan kehadiran Tuhan, dan tidak meresponnya, sehingga hampir semua mukjizat yang telah dibuat oleh Yesus tidak punya dampak rohani. Dan ini yang membuat Yesus prihatin. Kenapa ya? Orang-orang itu kok hatinya keras, menutup, dan tidak mau merespon apa yang dilihatnya, dan tidak mampu memaknai peristiwa yang terjadi, dan tidak mampu menangkap tanda-tanda kehadiran Allah di balik berbagai macam peristiwa itu. Nah, inilah keperhatiannya. Maka dengan menyampaikan teguran keras kepada orang-orang Yahudi, Yesus berharap supaya orang-orang Yahudi, termasuk para murid Yesus yang sedang didampingi itu, mau membuka hati, bisa merasakan tanda-tanda kehadiran Allah, tanda-tanda zaman, mampu memaknai berbagai macam peristiwa hidup yang ia alami dalam terang iman, sehingga semua peristiwa hidup itu berbicara bermakna pada dirinya dan punya dampak rohani secara pribadi.
Sehingga harapannya dengan mampu menangkap tanda-tanda zaman, bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam berbagai macam peristiwa hidupnya, dan meresponnya secara positif, lalu hidupnya semakin bisa berserah diri kepada Tuhan, semakin punya iman yang mendalam, semakin lemah lembut, rendah hati, bahkan lalu mengalami sukacita dalam hidupnya. Lalu caranya bagaimana supaya bisa membaca tanda-tanda zaman, bisa merasakan tanda kehadiran Allah di balik berbagai macam peristiwa dan mukjizat yang terjadi? Jawabannya adalah orang mesti harus bisa meneng supaya pikirannya wening, banjur atine dunung. Orang harus bisa masuk dalam geningan, berani meninggalkan aktivitas kesibukan untuk masuk dalam keheningan. Untuk apa? Untuk merenung, berkontemplasi, meditasi, mencatat, mengumpulkan berbagai macam pengalaman hidup yang dialami, baik pengalaman suka maupun pengalaman sedih, diolah, direnungkan dalam terang iman, supaya pengalaman itu berubah menjadi pengalaman iman yang mencerahkan, yang meneguhkan. Sehingga semua peristiwa hidup yang terjadi itu bermakna secara rohani. Sehingga apa? Membuat orang itu semakin bisa berserah diri kepada Tuhan, semakin punya harapan, punya semangat, sehingga hidupnya itu gembira, damai, bahagia. Kenapa? Karena selalu bersama dengan Tuhan. Lalu contohnya seperti apa? Orang beriman yang bisa mencatat, mengumpulkan pengalaman hidup yang ia alami dan direnungkan dalam terang iman, sehingga bisa merasakan tanda kehadiran Allah yang sedang berbicara kepada dirinya, sehingga hidupnya semakin dijiwai oleh iman akan Allah dan mengalami sukacita. Misalnya seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Nah, hari ini atau bulan-bulan ini kita juga sedang berdevosi kepada Bunda Maria. Dia adalah sosok pribadi orang beriman yang terbiasa mencatat, mengumpulkan pengalaman hidup yang dialami, baik pengalaman gembira maupun pengalaman sedih. Semua dikumpulkan dan direnungkan dalam terang iman, sehingga pengalaman hidup yang dialami Bunda Maria bermakna secara rohani. Dan ini yang membuat Maria semakin percaya kepada Allah, sehingga hidupnya tenang, teduh, damai, gembira, dan sukacita. Nah, Bapak Ibu sudah berkasih, membiasakan diri mencatat, merenungkan peristiwa hidup yang dialami dalam terang iman, sehingga orang mampu membaca tanda-tanda zaman, mampu merasakan tanda kehadiran Allah, sehingga punya dampak rohani secara pribadi seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Hampir tiap hari kita tentu punya banyak pengalaman, entah pengalaman yang gembira atau pengalaman yang menyedihkan. Nah, mestinya kita bisa mengolah, merenungkan, memaknai peristiwa itu, terutama peristiwa sedih. Tetapi banyak orang Katolik yang tidak mampu memaknai peristiwa itu, sehingga seluruh peristiwa itu hanya berlalu begitu saja tanpa kesan, tanpa makna. Kenapa? Karena seakan tidak ada waktu untuk merenung, untuk mengolah. Nah, hari ini kita perlu belajar seperti Bunda Maria yang mencoba setia mengumpulkan, mencatat semua pengalaman peristiwa hidup itu dan direnungkan dalam terang iman. Sehingga apa? Peristiwa itu, bahkan peristiwa yang sedih, yang pahit sekalipun, berbicara, bermakna, bahkan menjadi pengalaman rahmat yang mencerahkan, yang meneguhkan, baik dirinya maupun banyak orang. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan terkasih, di tengah kesibukan kita setiap hari, saya menghimbau, luangkanlah waktu, entah 1/4 jam, setengah jam, duduk merenung, mengolah, memaknai
semua peristiwa itu dalam terang iman. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan tanda kehadiran Tuhan yang ingin menyapa, meneguhkan kita, sehingga hidup ini selalu bermakna, membuat kita semakin bisa berserah diri, tenang, teduh, damai, seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.